sebenarnya kita berharap konsumsi ini kan sekali lagi karena komponen terbesar dari PDB kita adalah konsumsi rumah tangga masyarakat yang tadi sudah kita. Jadi sebenarnya Mbak Anneke, tadi saya belum menjelaskan secara lengkap program pemerintah sebenarnya tidak hanya terkait dengan THR. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat ini, sebenarnya yang sudah dilakukan sebelumnya itu adalah program Perlinsos, perlindungan sosial, bantuan sosial kita sudah kita percepat di awal kuartal 2 ini, sehingga berharap berbagai program bantuan sosial Perlinsos yang sudah kita percepat tadi bisa meningkatkan daya beli masyarakat umum. Kemudian untuk karyawan swasta dan ASN, TNI Polri tadi melalui THR tadi. Kita berharap dengan momen Ramadan Idul Fitri yang biasanya masyarakat berbelanja, di sisi yang lain kita melakukan peniadaan mudik dan pembatasan kegiatan masyarakat, kita sadar betul ini nanti dampaknya akan sangat signifikan terhadap ekonomi. Sekali lagi, belajar dari Lebaran tahun yang lalu, kita lakukan pembatasan secara ketat untuk tidak ada mudik, akhirnya dampaknya kontraksi ekonomi kita minus 5,32%, jadi sangat dalam sekali. Nah yang sekarang, mengingat pandemi masih ada dan kenaikan kasus positif juga masih signifikan, walaupun trennya sudah membaik, kita tetap melakukan peniadaan mudik untuk tahun ini. Nah, supaya peniadaan mudik dan pembatasan kegiatan ini tidak menimbulkan kontraksi ekonomi yang sangat dalam, makanya kita balance dengan tetap mendorong spending masyarakat tadi. Karena itu, kita daya belinya kita perkuat dan kita buat berbagai program belanja tadi. Salah satunya yang sedang kita siapkan kebijakannya adalah mendorong semacam Harbolnas, hari belanja online nasional nanti di akhir Ramadan. Kita akan selenggarakan kira-kira sekitar 5 harian. Mudah-mudahan nanti minat dari masyarakat, kalau Harbolnas 2020 yang lalu, selama 2 hari saja transaksinya 11,6 triliun. Kita berharap yang ini nanti lebih dari 20 triliun kira-kira transaksinya. Selain untuk mendorong konsumsi tadi, dengan Harbolnas ini karena kita lakukan untuk jenis barangnya adalah yang local product, kita berharap juga mendorong UMKM dan produsen lokal kita. Sehingga semua sisi dapat, Mbak. Daya belinya kita perkuat, konsumsinya kita dorong, produsen terutama UMKM juga menikmati. Karena itu kami akan mengejar, mudah-mudahan di awal puasa Ramadan ini kita sudah bisa announce ke publik kebijakannya seperti apa. Sehingga publik juga siap-siap nanti menunggu Harbolnas misalkan, daya beli THR-nya sudah kita kasih, dan produsen sudah mulai membuat barang mulai sekarang untuk menyiapkan nanti yang bisa dibeli oleh masyarakat pada saat akhir Ramadan. Kira-kira gitu lengkapnya, Mbak. Baik, Pak Suswoyono, tapi kalau Lebaran kan kita tahu juga sebenarnya konsumsi pariwisata ini memegang peranan yang cukup besar begitu. Dibandingkan dengan Harbolnas yang juga diajukan oleh pemerintah begitu yang diharapkan, seberapa besar perbandingannya? Ya, tadi yang saya sampaikan, memang kalau sektor pariwisata, karena ini masalah pergerakan mobilitas orang yang masih harus kita batasi, untuk kondisi liburan Ramadan Lebaran ini memang masih kita batasi betul, sehingga masih ada peniadaan mudik termasuk wisata untuk yang Lebaran ini. Nah, karena itu kita ingin mendorong dari sektor yang lain tadi, dari belanja tadi, hitungan kami, sekali lagi mendasarkan pengalaman yang lalu pada saat Harbolnas itu, untuk local product saja itu 1 hari atau 2 hari kemarin ya, di Harbolnas 2020 itu transaksinya 5,6 triliun. Sehingga kami mentargetkan untuk paling tidak di dalam 5 hari nanti Harbolnas Ramadan ini minimal transaksinya 20 triliun.